Bisa dijelasin Bang, agenda hari ini tuh apa aja Bang? Ya, hari ini kita mendampingi Mbak Viola, ya. Jadi menindaklanjuti BAP yang kemarin. Jadi ada BAP tambahan dalam konteks penyidikan dan berkaitan dengan penyitaan barang bukti. Ya. Karena laporan yang dibuat di sini oleh Mbak Inara Rusli terkait masalah illegal access itu sudah naik ke penyidikan. Dan mungkin sesegera mungkin, ya insya Allah nanti para pelaku yang diduga ini, terlapor ini segera akan dipanggil. Oke, mungkin ada barang bukti tambahan mungkin Bang yang diserahkan tadi. Barang bukti tambahan ya pasti kita sudah serahkan beberapa barang bukti tambahan, terutama handphonenya ya, handphone, barang-barang bukti, screenshot, komunikasi lewat WA, semua tadi kita sudah serahkan ke penyidik. Selain handphone dan barang-barang tadi, ada lagi nggak Bang? Jadi barang bukti Bang? Untuk sementara udah cukup. Ya, barang bukti yang diminta oleh penyidik untuk naik menetapkan ke depannya seseorang yang patut diduga ini para pelaku ini cukup memenuhi unsur ini. Jadi barang bukti juga udah cukup. Artinya kan udah next sidik berarti udah tinggal menentukan tersangka nih. Yes, betul. Jadi sesegera mungkin kita juga berharap kepada penyidik ya, penyidik Cyber Barreskrim ini supaya segera menetapkan siapa aktor di balik ya dugaan tindak pidana illegal access ini. Selain yang saya sebutkan kemarin ada Mr. A, ada inisial M, ada inisial N, ada inisial B, ada inisial P, ya kan siapa sebetulnya aktor intelektualnya? Udah ada menjurus ke mana? Ya, sudah ada. Makanya sesegera mungkin kita juga mengawal terus proses ini supaya segera tersangkanya ditetapkan siapa aktor di balik illegal access. Bang, terkait ini Bang, di Polda baru saja nih Nara kan cabut laporan, mungkin tanggapannya gimana Bang? Kalau terkait masalah mencabut laporan itu kan hak hukum ya, hak hukum Mbak Inara ketika memang Mbak Inara sendiri sudah berdamai dengan Bang Insanul yang dulu juga Mbak Inara merasa hak hukumnya terzolimi, maka dia sangat tepat untuk mengambil langkah hukum. Dan sekarang ini laporan itu sudah dicabut sama Mbak Inara dan ya sekarang kita fokus bagaimana mereka melaporkan Mbak Inara dan Bang Insanul dengan menggunakan bukti CCTV yang diambil secara tidak sah menurut hukum. Ya. Lalu mungkin ada kesinambungan Bang, ini kan udah artinya kan ini damai kan, Inara menjadi damai dengan cabut laporan. Apakah itu salah satu harapan Inara untuk Mawa juga cabut laporan Bang? Ini semua kembali kepada pribadi masing-masing ya. Karena memang kronologis ini kan saya yang betul-betul mendampingi Bang Insanul ketika sekitar 3 minggu yang lalu Bang Insanul minta saya dampingin untuk bertemu dengan Buya. Ya kan, bertemu dengan Buya ini kan niatnya adalah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan yang dihadapi oleh Insanul dengan Mawa dan dengan Inara. Dan alhamdulillah kesempatan yang hadir pada waktu itu adalah Mbak Inara, Mbak Mawa belum sempat hadir, sehingga terjadi proses perdamaian antara Mbak Inara baru dengan Bang Insanul. Artinya Bang Insanul baru dengan Mbak Inara, sedangkan dengan Mbak Mawa belum terjadi proses perdamaian. Tetapi Bang Insanul sendiri yakin, karena beliau adalah suami dari Mbak Mawa, dia tahu betul sifat dan karakter daripada Mbak Mawa itu sendiri. Hanya saat ini mungkin perlu waktu dan hanya butuh komunikasi yang mungkin ya lebih intens ya, bahwa memang Bang Insanul ini kan ibaratnya dia memang adalah suami daripada Mbak Mawa. Terkait masalah problematik, masalah yang dihadapi saat ini itu adalah dinamika di dalam rumah tangga lah, menurut keterangan beliau begitu. Dan beliau yakin Mbak Mawa juga punya sebetulnya sikap dan hati yang sama, juga pasti pengen menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik dan kekeluargaan. Lalu untuk di Polda juga laporan Mawa itu udah naik tahap penyidikan juga Bang? Setahu saya laporan Mbak Mawa di Polda Metro itu baru tahap penyelidikan dan mereka lagi mau naik gelar perkara untuk penyidikan. Nah, namun justru sebaliknya perkara yang kita laporkan illegal access di Mabes Polri ini sudah naik statusnya menjadi penyidikan dan sesegera mungkin ditetapkan tersangkanya. Kalau untuk
lagi gelar perkara yang penyelidikan itu berarti bang? Iya betul, yang penyelidikan itu lagi gelar perkara. Jadi mungkin dia proses penyelidikannya selesai, gelar perkara, apakah nanti unsur tindak pidana 284-nya terpenuhi atau enggak, dugaan tindak pidana perzinahannya gitu. Yang pasti kita berharap dan berdoa semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan bisa selesai. Insanul sebenarnya ketar-ketir gak sih bang? Kalau Bang Insanul dia tetap ya sebagai manusia biasa, ya pastilah. Kalau orang ada masalah itu kan pasti pengen selesai sesegera mungkin gitu. Artinya itu adalah normal, manusia normal. Terus bang, mungkin gimana bang, Inara udah bersiap maksudnya jadi istri dan menerima Insanul. Ya itu kan keputusan daripada Mbak Inara sendiri, ya kan. Itu kan haknya beliau lah untuk menentukan bagaimana beliau kedepannya seperti apa, itu kan hak privasinya Mbak Inara. Mungkin saya tidak bisa masuk lebih dalam ke arah situ. Yang pasti saat ini kita mewakili saksi kunci, saksi ahli yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana illegal akses dan pencurian yang dilaporkan oleh Mbak Inara sendiri. Gitu. Karena apa? Ini berkaitan dengan bukti yang dibawa oleh Mbak Mawar ya, yang dilaporkan di Polda Metro. Justru kita dengan naiknya status penyidikan di sini berharap di Polda Metro, penyidik Polda Metro juga tahu, berkoordinasi ke Mabes Polri bahwa tunggulah proses di sana sampai proses ini selesai, karena ini duluan naik loh, proses penyidikan gitu. Jadi di sana ya kita berharap proses itu menunggu proses dari sini dulu. Tapi bang, maksudnya kalau emang ini terbukti illegal akses gitu bang, bahkan sampai naik ke pengadilan kalau aja ya bang ya. Artinya yang di perizinan yang dilaporin Mawa itu nggak bisa lanjut ke penyidikan atau gimana bang? Ya gini. Penjelasan hukumnya. Kita ada asas hukum yang disebut dengan in criminalibus probatian beden executive lares. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Artinya bukti itu harus clear. Bukti yang dibawa oleh Mbak Mawa, dibawa untuk proses di Polda Metro dalam dugaan tindak pidana perzinahan itu, ya kan? Itu bukti harus betul-betul direct evidence. Tetapi kalau bukti yang digunakan itu hasil daripada kejahatan, maka proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Artinya bukti yang dibawa saat ini oleh Mawa itu adalah bukti yang melawan hukum. Jadi logikanya untuk menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Jadi nggak inilah. Jadi makanya sekali lagi bahwa bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Dan bukti yang digunakan itu harus direct evidence. Kalau bukti yang cuma dari orang lain itu bukan dia sendiri yang mengambilnya, apalagi ini adalah delik aduan kan, yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana perzinahan pasal 284 KUHP lama, kemudian juga di KUHP yang baru ini mungkin kita akan coba menyesuaikan ya dengan apa karena sudah berlakunya KUHP baru gitu. Jadi itu harus dibuktikan dengan betul-betul menggunakan bukti yang direct evidence. Jadi kalau buktinya apalagi ini adalah bukti yang didapat dari illegal access, saya berpikir bahwa bukti itu tidak sama dengan hukum. Makanya sampai sekarang di sana belum naik statusnya menjadi penyidikan, artinya masih penyelidikan. Dan nggak ada kemungkinan untuk naik ke penyidikan atau gimana bang? Ya kita lihat aja nanti. Ya kita lihat aja. Ya mudah-mudahan kita sih berharap semua berjalan sesuai dengan harapan daripada para pihak. Bang, tadi Viola sendiri diperiksa berapa lama bang? Itu diperiksa jumlahnya mungkin hampir 25 pertanyaan ya, 25 pertanyaan dan dengan tambahan pertanyaan sampai total pertanyaan itu sekitar ada 32 pertanyaan. Sebelumnya emang seperti yang tadi dibilang, karena emang ada beberapa tambahan pertanyaan lagi, karena saksi ini adalah orang yang mengetahui siapa yang melakukan illegal access terkait dokumen atau informasi elektronik itu. Jadi dengan adanya saksi ini tuh supaya terang siapa para pihak yang terlibat dalam upaya illegal akses ini. Jadi saksi ini ditanya terkait dalam dibalik kejadian ini, orang-orang yang melakukan tindakan ini yang menyebabkan dirugikannya pihak yang lain karena upaya dia yang melakukan illegal akses tersebut. Begitu bang.
Oke, mungkin Bang kemarin kan kalau nggak salah tuh ayahnya Insanul juga diperiksa Bang. Ya betul. Nah itu mungkin ada keterkaitan sama ilegal. Betul. Jadi gini, kenapa ayahnya Bang Insanul dipanggil? Karena dia mendapat kiriman, ya, kiriman video yang patut diduga dijadikan alat bukti oleh Mbak Mawa di Polda Metro. Maka kita sudah menjelaskan, bapaknya Insanul juga sudah menjelaskan bahwa bukti itu dapat kiriman dari inisial N, yang notabene inisial N itu adalah abang kandungnya Mawa yang berstatus sebagai pegawai Polri. Makanya kita katakan bahwa ada indikasi semua ini diatur oleh oknum polisi yang berinisial N, yang dia adalah bagian daripada keluarga Mawa. Dialah yang mentransmisikan, yang mengupload video itu dikirim ke banyak orang, termasuk salah satunya adalah bapaknya Insanul. Berarti Dan langkah Bang Insanul juga, dia akan membuat laporan di Propam Mabes Polri terkait adanya dugaan indikasi, karena dia adalah salah satu oknum ya pegawai Polri yang harusnya dia memberikan contoh, memberikan sikap yang bijak, apalagi dalam menghadapi adiknya masalah seperti ini. Harusnya dicoba didudukin bareng antara adik ipar dengan adiknya. Di mana masalahnya, di mana solusinya. Bukan dia langsung mengambil sikap yang tendensius, kemudian dia menyebar berita-berita atau video-video itu kepada keluarga Bang Insanul, termasuk adalah bapaknya. Masih ada keluarga yang lain juga yang dikirimin video itu. Itu tidak pantas ya, dan itu harusnya tidak dilakukan oleh seorang abangnya Mawa, walaupun dia mau memperjuangkan misalkan dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh adik iparnya, misalkan itu kan kita mengandung asas praduga tak bersalah kan, tapi dia nggak boleh ngejudge dengan mengirim ke semua orang-orang yang tadi termasuk adalah bapaknya Insanul sendiri. Artinya itu langsung menjudge bahwa Insan ini adalah bla 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 bla, padahal kita jelas kita menganut asas hukum presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Gitu. Harusnya didudukin dulu bareng, ditanya gitu. Jadi saya garis bawahi bahwa pemanggilan saksi untuk memberikan keterangan itu terkait masalah dua hal sekaligus. Yang pertama terkait illegal aksesnya, yang kedua itu terkait transmisi ilegalnya. Jadi ada dua poin utama. Saksi ini dipanggil dan diminta keterangan untuk siapakah orang-orang yang melakukan illegal akses, dan juga terkait masalah transmisi ilegal terkait penyebarannya atas dokumen elektronik atau informasi elektronik tersebut. Bang, kapan mau dilapor ke Propam, Bang? Mungkin minggu ini ya. Minggu ini kita lagi diskusi dulu supaya betul-betul matang, karena kan kita butuh identitas dan lain-lainnya yang berkaitan dengan inisial N tadi. Tapi maksudnya itu kan anggota Polri, maksudnya kan yang berhak megang kan kepolisian, apakah itu bisa juga disangkakan, maksudnya bisa lolos gitu karena dia Polri? Ya justru kita karena dia berstatus sebagai pegawai Polri, maka kita juga mengambil sikap, mengambil langkah hukum, kita membuat pengaduan nanti ya di Yanduan Propam Mabes Polri gitu loh. Karena apa? Dia kan seorang oknum dari Polri gitu. Dan terkait masalah di sini nanti dipanggil, udah pasti penyidik pasti akan melakukan pemanggilan karena ada keterkaitan yang berkaitan dengan tadi mentransmisikan, mengupload sistem elektronik atau dokumen elektronik tadi, dikirimlah video tadi kepada beberapa orang. Berarti bang Mawa ini kemungkinan bisa diselidiki juga atau gimana? Oh iya dong, karena memang dia juga dapatnya dari siapa? Kan klien kita tadi sudah menjelaskan, Bang Viola sudah menjelaskan dari inisial A kemudian ke inisial S, kemudian ke inisial P, ya kan? Yang akhirnya juga jatuh ke inisial M. Artinya ini mereka sekali lagi saya katakan, ini udah bukan personal, tetapi adalah udah kelompok. Mereka sudah membuat satu grand design secara bersama-sama untuk bagaimana monetes ya, mencari keuntungan dalam kasus ini ya, dengan mereka mentransmisikan, mengupload, kemudian mereka juga mendapatkan endorse dengan viralnya persoalan permasalahan ini. Itu yang lagi nanti dikejar oleh penyidik. Maka harapan kami adalah kami mengawal proses yang kita laporkan ilegal ini supaya tersangka segera ditetapkan ya. Nggak main-main loh, ini di dalam pasal dugaan yang nanti akan mereka hadapi adalah pelanggaran terhadap pasal 30, pasal 32 Undang-Undang ITE.
8 tahun penjaranya. Iya.